Rusia terus memproduksi pesawat tempur multiperan Su-35 untuk Iran, meskipun ketidakstabilan regional semakin meningkat, mengubah pengaturan pertahanan yang sebelumnya tidak transparan. Menjadi salah satu program modernisasi militer paling penting di Timur Tengah yang memengaruhi perhitungan strategis Indo-Pasifik dan Eurasia. Sumber-sumber yang dekat dengan Angkatan Udara Republik Islam Iran mengindikasikan bahwa Moskow memperkirakan sekitar 30 pesawat tempur Su-35 Flanker E akan selesai diproduksi untuk Iran pada awal tahun 2027, yang secara signifikan mempercepat jalur modernisasi pertempuran udara jarak jauh Teheran. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa 16 pesawat telah selesai diproduksi pada Maret 2026, sementara satu pesawat tempur tambahan dilaporkan tiba pada bulan April, sehingga total produksi kumulatif menjadi 17 pesawat yang siap beroperasi. Pada Juli 2026, perkiraan jumlah pesawat tempur Su-35 yang telah selesai diproduksi dilaporkan meningkat menjadi antara 19 dan 20 unit, menunjukkan bahwa kapasitas manufaktur kedirgantaraan Rusia di pabrik penerbangan Komsomolsk-on-Amur tetap berfungsi meskipun ada tekanan industri di masa perang. Laju produksi yang dilaporkan menandakan bahwa Moskow terus memprioritaskan kerja sama militer teknis strategis dengan Teheran, bahkan sambil mempertahankan kebutuhan penggantian pesawat tempur yang terkait dengan konflik Ukraina yang berkepanjangan dan program regenerasi kekuatan Rusia yang lebih luas. Ekspansi armada yang sedang berkembang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan udara regional karena Su-35 memperkenalkan jangkauan radar canggih, kemampuan peperangan elektronik tingkat tinggi, kemampuan manuver super, dan kapasitas penyerangan rudal jarak jauh di luar jangkauan visual yang sebelumnya tidak tersedia dalam inventaris penerbangan taktis Iran. Namun, pesawat tersebut dilaporkan masih terparkir di wilayah Rusia karena kerusakan infrastruktur di Pangkalan Udara Hamadan, yang juga dikenal sebagai Pangkalan Udara Shahid Nojeh, terus menunda jadwal pengerahan operasional dan kegiatan integrasi pasukan terkait. Ketidakmampuan untuk segera mentransfer pesawat yang telah selesai diproduksi dilaporkan telah menciptakan beban keuangan terkait penyimpanan yang semakin meningkat bagi Iran, yang menggambarkan bagaimana kerentanan infrastruktur semakin membentuk efektivitas pengadaan militer di negara-negara yang dikenai sanksi berat dan beroperasi dalam kondisi perang. Tim teknis dan teknik dilaporkan terus bekerja untuk memulihkan fasilitas yang rusak, jalur taksi, tempat perlindungan pesawat yang diperkuat, jaringan logistik, dan infrastruktur landasan pacu di Hamadan setelah pemogokan yang memengaruhi instalasi tersebut selama siklus eskalasi regional sebelumnya. Upaya pemulihan ini menunjukkan bagaimana persaingan kekuatan udara modern semakin bergantung tidak hanya pada perolehan pesawat tempur canggih, tetapi juga pada pemeliharaan infrastruktur pangkalan yang mampu bertahan dan mendukung operasi yang tersebar di bawah ancaman serangan presisi yang terus-menerus. Analisis citra satelit yang dilakukan sepanjang akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 sebelumnya menunjukkan bahwa Pangkalan Udara Hamadan telah menjalani peningkatan ekstensif yang melibatkan tempat perlindungan pesawat yang diperkuat dan kokoh, yang dirancang khusus untuk mendukung pengerahan dan persyaratan daya tahan Su-35. Oleh karena itu, program Su-35 yang terus berkembang mewakili lebih dari sekadar transfer senjata bilateral, karena mencerminkan persaingan strategis yang lebih luas yang melibatkan superioritas udara, proyeksi kekuatan, arsitektur pencegahan regional, dan kemampuan bertahan infrastruktur militer di seluruh medan pertempuran Timur Tengah.